Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bagi berdiri, kita akan sambut kedua mempelai, salon mempelai untuk memasuki ruangan ibadah pada siang hari ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Tuhan terlalu baik buat kami semua.
khususnya untuk calon mempelai berdua, Krishna Adi Purnomo dan Dewi Kus Fajar ini. Tuhan, Engkau baik, sangat baik, terlalu baik buat kami. Mari Tuhan, saat ini Tuhan, kami undang Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin Tuhan. Ibadah pemberkatan nikah ini Tuhan. Calon mempelai Krishna Adi Purnomo dengan Dewi Kus Fajar ini. Bapa di dalam surga, kami serahkan sepenuhnya. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin pemberkatan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi berkati Tuhan hamba-Mu yang akan memimpin ibadah pemberkatan nikah ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar Tuhan sendiri yang menumpang tangan untuk calon mempelai berdua. Dan Tuhan memberkati orang tua, kedua orang tua, dan semua famili Handai Taulan, saudara, semuanya yang hadir menyaksikan pemberkatan nikah pada saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Ya, mari yang percaya, yang diberkati berkata bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom, lambaikan tangan saudaraku. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pagi ini sukacita ada di tengah-tengah kita semua. Krishna Adi Purnomo. Mas Krishna, panggilannya Mas Adi atau Mas Krishna? Mas Krishna, bukan Mas Pur, bukan. Haleluya. Nah kalau senyum itu saya suka. Ya, transfer nanti yang memberkati juga sukacita. Saya pernah loh memberkati cemerut gitu terus. Karena ada yang belum sepakat katanya. Haleluya. Lalu Dewi Kus Fajar ini dipanggil Mbak Kus apa Mbak Dewi? Mbak Dewi. Oke, Dewi dengan Adi atau Krishna. Krishna ya. Oke, Krishna dan Dewi. Puji Tuhan. Pada pagi ini Krishna putra dari Bapak Nathanael. Selamat pagi Pak. Shalom Ibu. Ibu Sri Sunarni. Puji Tuhan. Lalu yang mewakili dari almarhum Bapak Andi Kusnadi. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Lalu Ibu RR Surtuti. Oh Sartuti, maaf. Terima kasih. Shalom Bu, selamat pagi. Bapak Ibu semuanya selamat pagi, shalom. Nah, saya akan membawakan pesan-pesan firman Tuhan pagi ini. Saya mewakili Bapak Gembala Sidang Keluarga Gereja Keluarga Allah di tempat ini. Saya akan beri tema pagi ini, yaitu tentang peran di dalam keluarga. Mas Krishna hari ini mau masuk keluarga yang baru. Setuju? Mbak Dewi juga sebagai penolong masuk dalam keluarga yang baru. Mari kita minta kado istimewa di hari istimewa ini ya, supaya ya kita benar-benar mendapatkan pesan-pesan khusus, peristiwa yang sangat-sangat langka, momen yang istimewa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, peran di dalam keluarga ini apa yang dimaksud peran di dalam keluarga? Bagaimanapun keadaan keluarga kita, dalam memperjuangkan kita harus tetap bersuka cita. Yang setuju berkata amin. Kita semua bersuka cita pagi ini. Haleluya. Nah Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bukan bersukacita di dalam yang tempat lain, tapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, Filipi pesan buat mempelai berdua, calon mempelai berdua, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakanlah,
bersukacitalah. Nah, saudaraku, ini adalah gambaran surat di Alkitab. Rasul Paulus menuliskan saat di dalam penjara. Rasul Paulus ini meskipun di dalam kondisi, di dalam tertekan, di dalam kondisi yang tidak baik, kondisi situasi yang keadaan yang tidak beruntung, tapi tetap bisa menuliskan. Kondisi orang tertekan di dalam penjara itu enak atau tidak enak? Tidak enak kan, tertekan kan, penuh pressure, penuh kekacauan, kegalauan. Tapi sekali lagi, Filipi ini orang yang kondisinya seperti itu bisa menulis surat ini luar biasa. Kalau kita benar-benar selidiki, ini sesuatu yang rema yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan Filipi di dalam situasi seperti ini perlu kita ya garis bawahi. Mari khususnya untuk Mas Kresna dan Mbak Dewi ya bersukacitalah, 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 bersukacitalah. Kita semua bersukacitalah, bersukacitalah. Yang setuju berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bersukacitalah, katakan haleluya. Nah, kebahagiaan keluarga perlu diperjuangkan. Perlu diperjuangkan. Kebahagiaan keluarga perlu diperjuangkan. Mas Kresna ingin bahagia atau ingin tidak bahagia? Ingin bahagia. Mbak Dewi ingin bahagia atau tidak bahagia? Atau biasa-biasa saja? Nah, ingin bahagia. Oh, Mbak Dewi ini antusias sekali, ingin bahagia. Jadi, kaya tidak menentukan bahagia atau tidak. Pendidikan tinggi tidak menentukan bahagia atau tidak. Warisan dari orang tua tidak menentukan bahagia. Tapi pesan firman Tuhan ini penting buat kita semua. Rasul Paulus di kondisi yang terpuruk pun, kondisi yang paling jelek, yang paling rendah, dia bisa mengucap syukur, bersukacitalah, bersukacitalah. Jadi pesannya sederhana, ayo kita bersukacitalah, ayo kita bersukacitalah. Apapun keadaan saudara, apapun keadaan saudara, apapun keadaan saudara semua, tetaplah bersukacita. Nah, saudaraku, kebahagiaan keluarga perlu diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Jadi kebahagiaan itu tidak cukup hanya ya nanti kalau saya menikah bahagia ya puji Tuhan, tidak bahagia ya haleluya. Bukan itu saudaraku, harus diperjuangkan. Amin. Harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Kebahagiaan bukan dikejar, tetapi harus diperjuangkan. Jadi kebahagiaan itu harus diperjuangkan. Sekali lagi, kebahagiaan harus diperjuangkan. Kenapa saudaraku? Karena kebahagiaan janganlah dikejar. Kebahagiaan harus, wajib. Kebahagiaan itu wajib untuk diperjuangkan. Jadi mulai hari ini nanti setelah Mas Kresna dan Mbak Dewi diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, di situ mulai perjuangkan terus. Terus diperjuangkan, diusahakan, itu wajib supaya tetap bahagia. Sebab kalau bahagia, di mana hati kita bahagia, di situ terpancar semuanya. Terpancar muka kita, terpancar hati kita, terpancar berkat-berkat, semuanya jadi satu. Sumbernya adalah bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, rahasia Rasul Paulus sekali lagi, ini yang menjadikan tema kita adalah Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus ini kondisinya kondisi yang orang yang tidak punya apa-apa, tertekan, terpressure, tapi bisa berpesan kepada saudara, kepada kita semua, termasuk kepada saya. Ayo kita bersukacita. Mari kita mengupayakan tetap berbahagia. Jadi yang perlu diusahakan pertama itu adalah bahagia. Yang perlu diusahakan nomor satu bahagia. Jadi nanti kalau Mas Kresna dan Mbak Dewi ada sedikit perbedaan, ya tetap berusaha untuk bersukacita. Mas Kresna asli Solo, Mbak Dewi asli Solo, wah ya enak. Kalau yang satu aslinya Batak, aslinya Solo, nah ini banyak sekali perbedaan. Ada yang satunya aslinya Papua, ada yang satunya aslinya orang ya Cirebon, atau mungkin aslinya orang Tegal, ya orang Tegal saudara tahu kan bahasanya kan ya punya nada-nada yang ya agak tinggi. Nah ini semua saudaraku, jadi sukses atau tidak bedanya adalah diperjuangkan atau tidak.
Jadi sukses atau tidak, itu diperjuangkan atau tidak. Tapi kalau sekali lagi Krishna sama Dewi cuman hanya ya sudahlah menikah. Yang penting saya diberkati, saya punya surat kawin. Saya yang penting Bapak Ibu semua merestui, semua ya ada pesta, itu sudah. Bukan. Target yang pertama pesan firman Tuhan, bersukacitalah, 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 bersukacitalah. Yang di belakang jawil kiri kanan, ayo bersukacita, ayo bersukacita. Kamu bersukacita hari ini, nanti siang kita pesta-pesta, bersukacita, haleluya. Nah, pernikahan dan keluarga yang tidak diperjuangkan, pesan firman Tuhan, pernikahan dan keluarga yang tidak diperjuangkan, tidak akan pernah bisa indah, tidak bisa pernah damai. Jadi saudaraku, kita ini harus sengaja. Sekali lagi Rasul Paulus berkata, bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Artinya apa? Itu wajib hukumnya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan. Demikian juga saudaraku sebuah keluarga, banyak keluarga yang berharap mendapatkan kebahagiaan. Sayang saudaraku, kalau pasif, malas, tidak terus diperjuangkan, dan bahkan menggunakan dasar-dasar, memang aku wonge kayak gini. Nah, saudaraku pakai bahasa-bahasa yang seperti ini, benar-benar di dalam nama Tuhan Yesus, saya stip, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi pesan firman Tuhan, bersukacitalah. Artinya apa? Nanti pada saat perjalanan menuju pernikahan ini, ada salah paham, ada perbedaan, salah selera, semuanya tetap bersukacitalah. Karena kalau bersukacitalah saudaraku, semua salah paham, semua perbedaan, semuanya jadi satu. Karena dua jadi satu ini tidak mudah saudaraku yang diberkati Tuhan. Pernikahan dalam keluarga tidak diperjuangkan, ini sama-sama kita ini tidak punya misi atau arti tentang pernikahan. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Nah, pertanyaannya saudaraku buat kita semua, sudahkah saudara mengerjakan apa yang nantinya akan terjadi? Sudah berapa lama Mas Krishna pacaran dengan Mbak Dewi? 6 tahun? Wah, luar biasa. Enggak bosan? Haleluya. Mbak Dewi sudah berapa tahun pacarannya? 6 tahun. Enggak bosan? Haleluya. Sampai hari ini enggak bosan. Nah, semua tertawa loh yang belakang. Hati-hati, sekarang zamannya zaman digital. Saya ini kan seorang wartawan juga, saudara, pemimpin media. Jadi sekarang tuh ibu-ibu sama wartawan tuh kalah cepat, saudara. Cepat ibu-ibunya. Jadi kalau ada hal-hal yang istimewa direkam loh sekarang sama ibu-ibu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi banyak sekali saudaraku, banyak pengusaha berjuang sungguh-sungguh ya untuk supaya bisa sukses. Tapi sekali lagi, sukses itu didasari dengan berbahagialah, bersukacitalah. Karena di mana ada sukacita, di situ ada kesatuan. Di mana ada kesatuan, di situ berkat-berkat melimpah. Yang setuju berkata amin. Nah, ini penting sekali buat kita saudaraku. Jadi pesan firman Tuhan, teruslah merawat, teruslah menabur, teruslah menyiram. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Artinya terus berjuang. Mas Krishna dan Mbak Dewi berjuang. Jadi kalau ada masalah dikecilkan, kalau besar dikecilkan, kalau kecil ditiadakan. Terus berjuang, pesan firman Tuhan ini terus dikasih jadi tagline di dalam HP-mu. Terus bersukacitalah. Saat tanggal tua tetap bersukacita. Tanggal muda bersukacita. Ada tekanan di rumah mertua tetap bersukacita. Dimanapun kondisi saudara, meskipun saudara sedang salah ngambil keputusan, tetap bersukacita. Nah, teruslah merawat, dirawat. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudaraku. Jadi rahasia keberhasilan Rasul Paulus itu adalah merawat. Di dalam penjara itu penuh dengan tekanan loh. Ini gambaran buat kita. Kita mungkin saat ini ekonomi kita tidak sebaik dulu. Mungkin saat ini kondisi hati kita tidak sebaik dulu. Seperti Rasul Paulus posisinya dalam penjara. Semua serba tekanan. Tapi pesan Rasul Paulus tetap bersukacitalah. Bersukacitalah.
Jadi apa yang akan terjadi? Itu belum tentu. Yang pasti pesan Rasul Paulus, bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Itu pesan Rasul Paulus buat kita. Nah sekarang rahasia keberhasilan perjuangan Rasul Paulus. Nah kita lihat rahasianya apa. Filipi 1 ayat 1 sampai 6. Dari Paulus Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang-orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku berdoa, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur dengan segala karena persekutuanmu dalam bahasa Injil mulai hari pertama sampai sekarang. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yang setuju berkata amin. Rasul Paulus berjuang dan penuh dengan apa? Ucapan syukur. Artinya apa? Bersukacita bukan hanya sekedar mulut bersukacita, bukan hanya sekedar berbicara mengucap bersukacita, tapi hatinya penuh dengan ucapan syukur. Jadi antara mulut dan hati dan pikiran cocok. Bersukacitalah hatinya penuh dengan ucapan syukur. Ucapan syukur ini adalah menarik Allah bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Khususnya untuk calon mempelai berdua. Jadi kalau Anda berdua terus bersukacitalah dengan ucapan syukur, itu menarik hadirat Tuhan. Menarik otoritas Tuhan. Menarik campur tangan Tuhan. Di saat Krishna dan Dewi nanti mengalami persoalan. Mungkin persoalan itu kita tidak tahu sejauh mana. Ya, banyak saya sudah berkali-kali beratus-ratus kali memberkati pernikahan seperti ini. Sekali lagi perjalanan. Hari ini bisa bersukacita. Videonya nanti kalau di-setel bersukacita. Nanti perjalanan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Bapak Ibu sudah berapa tahun Pak menikah? 31. Saya 38 tahun Pak. Jadi tetaplah percaya, bersukacitalah dengan ucapan syukur. Nah saudaraku, ternyata bersukacitalah dengan ucapan syukur, itu narik hadirat Tuhan. Artinya narik itu saat saudara terus bisa jaga hati, itu otoritas Tuhan. Tuhan itu bisa hadir dalam rumahmu. Tuhan hadir dalam setiap pikiranmu. Tuhan hadir dalam hatimu. Tuhan hadir dalam rumah tanggamu. Jadi saat saudara sedang mengalami goncangan, saudara saat mengalami badai, terus mengucap syukur. Apapun pesan sederhana hari ini, terus bersukacitalah dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi, saudara tidak tahu. Semuanya misterius dari Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan itu baik, Tuhan itu terlalu baik dan sangat baik buat saudara dan saya. Yang setuju mari beri tepuk tangan, katakan haleluya. Jadi yang pertama adalah Rasul Paulus ya memberikan pesan, berjuanglah dengan penuh ucapan syukur. Ucapan syukur ini menarik kuasa Tuhan. Nah, yang kedua saudaraku, rahasia pertama ucapan syukur ini adalah mata yang tertuju kepada Tuhan. Jadi selalu melihat Tuhan itu baik, Tuhan selalu baik, Tuhan selalu baik, Tuhan selalu baik, Tuhan itu selalu baik. Meskipun saudara berdoa belum dijawab Tuhan, tetap saudara percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Meskipun saudara ingin semuanya supaya dikabulkan Tuhan, berdoa pagi, siang, sore, tetap ucapan syukur itu sekali lagi rahasianya Rasul Paulus, tetap memandang Tuhan itu baik, tetap percaya Tuhan itu baik, tetap percaya Tuhan itu baik. Nah ini Bapak Ibu, jadi fokus kita pertama kepada Tuhan. Jadi nanti apapun yang saudara hadapi, tetaplah penuh dengan ucapan syukur dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari ini kita bisa diberkati, ayah, ibu bisa hadir, semua keluarga, saudara bisa hadir, menyaksikan. Itu semua karena kebaikan Tuhan.
itu sana karena kemurahan Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan. Yang setuju berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, rahasia yang kedua mengucap syukur adalah selalu melihat yang baik. Artinya apa? Pertama, kebaikan Tuhan. Kedua adalah kebaikan pasangan kita. Pasangan kita. Krishna selalu melihat kebaikan-kebaikan Dewi. Dewi selalu melihat kebaikan-kebaikan Krishna. Meskipun ada kekurangannya, tetap suamiku yang terbaik. Suamiku yang paling ganteng sedunia. Krishna lihat istriku, meskipun ada kekurangannya, meskipun tidak cocok dengan selera, tetap kita melihat istriku adalah yang tercantik satu dunia. Nah ini saudaraku, jadi melihat kebaikan-kebaikannya. Jangan melihat kekurangannya, melihat yang baik-baik. Terus melihat yang baik-baik. Saya 38 tahun loh Pak. Anak saya sudah umur 37 tahun, yang nomor 1. Saya sudah punya cucu. Tapi saya hari ini, saya bersyukur saya bisa jadi hamba Tuhan. Saya bisa jadi berkat. Saya melihat pernikahan-pernikahan muda ini cuma pesan saja. Terus perjuangkan. Wajib, bersuka cita itu wajib. Perjalananmu masih panjang, masih panjang. Artinya apa? Kalau saudara saat mengucap syukur, itu saudara narik hadirat Tuhan. Artinya apa toh? Tuhan itu campur tangan, Tuhan itu menyertai. Tuhan itu menyelamatkan engkau. Tuhan itu menolong. Dan Tuhan itu mengabulkan, mendengar. Dan semua doamu dikabulkan Tuhan. Kalau saudara penuh dengan ucapan syukur. Ucapan syukur ini kalau bahasa Jawanya nerimo. Saya dulu punya tetangga namanya Mas Trimo. Nerimo. Ya sudah, saya bersyukur ini suamiku yang baik. Meskipun istriku cerewet seperti ini, memang ini yang terbaik. Satu dunia ya ini yang terbaik. Meskipun suamiku rodok letek, ya sudah pesek, inilah yang terbaik. Ya tidak keluar lagi produk seperti ini. Jangan nuntut yang neko-neko. Dosa itu kok nuntut yang neko-neko. Sekarang nanti Mas Krishna sama Mbak Dewi di sini berlutut, berjanji di hadapan Tuhan, neteskan air mata, tapi besok 1 tahun menikah, bojoku kok kayak gini ya. Enggak boleh, enggak boleh. Saya berhenti sampai di sini saya turun. Enggak jadi saya bertugas melanjutkan. Nah jadi rahasia kedua mengucap syukur adalah selalu belajar melihat yang baik. Meskipun nanti ada kekurangannya. Apalagi kekurangannya kalau sudah urusan apa saudara? Jen, duit. Wah ini saudara. Kalau sudah urusan duit. Wah. Pak mengucap syukur bisa Pak mengucap syukur. Omong mengucap syukur bisa Pak. Bisa mengucap syukur. Tapi kalau sudah urusan duit. Jian, bulus. Saya paling senang tugas di pemberkatan nikah. Saudara. Karena semua suka cita saudara. Di sini cuma 1 jam. Nah nanti enggak tahu saya. Nah saudaraku pesan firman Tuhan. Pertama lihat Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang kedua lihat pasanganmu. Pasanganmu sekarang ini. Ya sekarang masih sehat. Nanti kalau sudah ya enggak bisa apa-apa. Nah. Hati-hati loh saudaraku. Ya. Tuhan benci perceraian. Apapun alasannya. Tuhan benci perceraian. Saya setiap doa saudaraku. Ya setiap saya doa. Ya dimanapun saudaraku, di gereja manapun, ya di gereja pusat mau di gereja cabang dimanapun, saya mendoakan, saya tolak, saya benci perceraian, saya tolak, saya hancurkan dalam nama semua yang punya rencana perceraian. Tuhan benci perceraian, bukan solusi. Sekali lagi bukan solusi, bukan. Wah saudara, perceraian itu menghancurkan rumah tanggamu. Jadi sekali lagi, mari kita lihat kembali lagi, lihat yang baik. Pasangan kita ini lihat yang baik. Meskipun kondisinya seperti ini, kurang sedikit, ya sudah, ini yang terbaik. Meskipun seperti ini, ya ini yang terbaik. Meskipun kikir bin gudel, ya tetap ini yang terbaik. Meskipun orangnya seperti ini, karakternya, ya ini yang terbaik. Kalau saudara bisa menjaga terus, menjaga. Seperti Rasul Paulus tadi, merawat.
dijaga, di-maintain keluargamu. Terus hindari salah paham. Terus kita harus jaga supaya bersuka citalah. Filipi 4 ayat 2-9 berkata, Euodikia kunasihati, Sintike kunasihati, supaya sehati, sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dalam ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara semuanya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semuanya yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai engkau semua. Yang setuju berkata amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Selanjutnya Rasul Paulus selalu mendoakan jemaat dengan sukacita. Selain kita ya melihat yang baik, pertama melihat Tuhan, kedua melihat pasangan kita, dan selalu berusaha pikiran yang positif. Tidak boleh menoleh yang lalu, tidak boleh mengingat-ingat masa lalu. Kita melihat yang baik, kita melihat yang baik. Rasul Paulus selalu mendoakan jemaat dengan sukacita, artinya apa? Positive thinking. Kita harus selalu percaya. Positif di dalam pikiran kita. Kita harus selalu yang positif. Kita harus selalu positif. Kita melihat pasangan kita harus yang positif. Kita melihat posisi pasangan kita harus yang positif. Yang setuju berkata amin. Nah, saudaraku, jadi sekali lagi akhirnya sekali lagi Rasul Paulus berkata, mari kita selalu melihat yang baik-baik di dalam pasangan kita. Positif itu bukan hanya sekedar positif, tapi melihat yang baik. Kekurangannya kita tutupi. Kelemahannya kita hilangkan. Jadi semuanya kita harus lihat yang baik. Jangan menoleh ke belakang. Jangan mengingat-ingat masa lalu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih kalau saat ini hamba sudah menyampaikan pesan firman-Mu, yaitu peran di dalam keluarga. Biarlah pesan ini bukan sekedar didengar oleh Krishna dan Dewi sebagai calon mempelai berdua, tapi biarlah pesan ini sebagai kado istimewa dari Tuhan. Biarlah kado ini disimpan di dalam loh hatinya, dimeteraikan dalam hatinya Krishna, disimpan, dimeteraikan dalam hatinya Dewi, menjadi bekal kehidupan, menjadi standar di dalam rumah tangganya yang sekinah glory. Tuhan Yesus terima kasih, biarlah firman ini Tuhan, termeterai dalam setiap kami juga yang hadir pada saat ini. Terus Tuhan, firman-Mu membuat kami berubah, membuat kami kuat, membuat kami mengerti bahwa Tuhan itu baik, Tuhan terlalu baik, dan Tuhan sangat baik. Biarlah saat ini kami terus menjaga untuk menjadi peran dalam keluarga, yaitu berterima kasih kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur dan bersukacitalah, itu menjadikan pesan Rasul Paulus pada pagi ini.
khususnya untuk mempelai berdua. Terima kasih Bapa di surga, hamba sudah menyampaikan, biarlah Tuhan lewat Roh Kudus yang menerjemahkan kepada setiap calon mempelai berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya, yang diberkati berkata, amin. Mari kita akan lanjutkan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Mempelai berdua tetap berdiri. Kita mau melakukan komitmen ikrar janji. Ya, biarlah ikrar janji ini dimulai dari Krishna dulu. Ya, Krishna melakukan ikrar janji tanpa bisa melihat. Bisa hafal Krishna? Bisa hafal? Oh, enggak apa. Padahal ikrar janji ini penting sekali saudaraku. Sangat penting sekali, ya. Jadi jangan sekedar cuman dibaca. Tapi ikrar janji ini mengandung makna terlalu penting di dalam pemberkatan nikah. Biarlah saat ini kita dengarkan di hadapan Tuhan, orang tua dan semua saudara yang hadir. Krishna berjanji di dalam ikrar janji ini. Mari kita saksikan. Silakan Krishna. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat, saya Krishna Diponomo menyatakan dengan tulus bahwa Dewi Kuswajarini yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian saudaraku semuanya, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Krishna, terutama disaksikan oleh Tuhan dan keluarga. Mari kita saksikan berikutnya, mendengarkan ikrar janji dari Dewi. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Dewi Kuswajarini menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Krishna Adipurnomo yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Demikianlah ikrar janji yang dilakukan oleh calon mempelai berdua. Mari kita akan melanjutkan yaitu dengan pemasangan cincin. Krishna, cincin ini kenakan pada Dewi. Cincin ini terbuat dari emas. Emas menandakan, melambangkan kemurnian hatimu kepada Dewi. Biarlah cincin ini tidak ada ujung pangkalnya. Jadi sekali lagi pesan firman Tuhan. Jadi tidak bisa dicari dari mana asal mulanya. Siapa benar, siapa yang salah. Seperti cincin ini melambangkan tidak ada ujung pangkalnya. Lakukan ini Krishna pada calon istrimu. Demikian juga Dewi sama cincin ini juga terbuat dari emas. Emas melambangkan
kemurnian hati Dewi kepada Krishna. Dan biarlah ini juga tidak ada ujung pangkalnya, semuanya berwujud lingkaran. Jadi sekali lagi inilah yang Tuhan sudah dua menjadi satu. Jadi semuanya akan jadi satu lingkaran. Lakukan cincin ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan menyerahkan Krishna Adi Purnomo, putra dari Bapak Nathanael Tumino dan Ibu Sri Sunarni, dengan Dewi Kusvajarini, putri dari Bapak almarhum Andi Kusnandi dan Ibu RR Sartuti. Biarlah pada saat ini kita bersepakat, kita mendukung, memberikan doa restu kepada mempelai berdua. Bapa di surga, pada saat ini hamba menumpang tangan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan yang menyatukan Krishna Adi Purnomo dengan Dewi Kusvajarini di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sejak hari ini mereka berdua menjadi suami istri yang sah di dalam anugerah Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam berkat Tuhan. Tuhan yang menuntun saat ini keluarga yang baru, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati. Terus biarlah sampai maut yang memisahkan mereka berdua. Terus Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Sekali lagi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba teguhkan di dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan lakukan acara selanjutnya, yaitu membuka cadar. Nah, sekarang jadi hari ini kita akan saksikan saudaraku Krishna akan membuka cadar pada Dewi Kusvajarini. Silakan Fajar, silakan Krishna lakukan. Membuka dengan baik, kita akan lihat inilah istrimu yang sah sejak hari ini. Lakukan yang terbaik, dibuka dengan baik dan berikan ciuman ya dari kening. Terus ya berikan ciuman kiri mesra bergantian. Mari silakan. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang tua, kedua orang tua dan saudara, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, demikianlah keluarga yang baru menjadi keluarga yang sudah diteguhkan di dalam pemberkatan nikah. Sejak hari ini Krishna Adi Purnomo dan Dewi Kusvajarini menjadi suami istri yang sah. Hari ini menjadi Bapak Ibu Krishna Adi Purnomo. Saya ucapkan selamat untuk ya Krishna Adi Purnomo dan Dewi Kusvajarini. Mari selanjutnya kita akan lakukan saat ini untuk sungkem ya, untuk menghormati orang tua
ya, khususnya untuk orang tua yang pria terlebih dahulu. Silakan ya, kedua mempelai berdua memberikan ya hormat sekali lagi ya. Krishna, berikan ucapan terima kasih-Mu kepada ayah dan kepada ibu ya. Selama ini, hari ini Anda berdua sudah diberkati nikah. Anda berdua menjadi suami istri yang sah. Oleh karena itu, berterima kasihlah kepada orang tuamu, ayah dan ibu yang sudah menolong, membesarkan, merawat, mungkin mendidik, dan banyak sekali hal-hal yang baik. Lakukan mari ucapan syukurmu dan berterima kasih kepada orang tua. Bila ada kesalahan, mohon maaf kepada orang tua. Silakan lakukan. Terima kasih Bapak Ibu, saya terima kasih untuk semua ini. Dari kecil sampai besar hari ini sudah membesarkan saya. Terima kasih kalau saya punya salah sama Bapak Ibu. Sudah membesarkan saya, sudah membimbing saya. Maupun suka dan duka untuk dari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, kami terima untuk anakku Krishna, Adi Murnomo dan Dewi. Apapun yang kamu lakukan ini semua untuk kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga ini semua bisa langgeng dan Tuhan selalu memberkati setiap apa yang kalian lakukan. Terima kasih. Berikan doa restu kepada anak-anak. Biarlah doa restumu ini akan membuka tingkap-tingkap langit. Doa restumu akan membuka semua hal-hal yang baik. Hikmat Tuhan, pertolongan, keselamatan, dan biarlah perjalanan hidupnya diberkati Tuhan. Terus minta mohon doa restu kepada orang tua. Demikian juga ya Dewi Gus Fajar ini. Berikan ucapan terima kasihmu kepada ibu dan yang mewakili orang tuamu. Selama ini Anda sudah dibesarkan, dipelihara, diberkati, dididik, dan banyak hal-hal yang baik. Biarlah firman Tuhan berkata, sejak hari ini mereka akan meninggalkan ayah dan ibunya dan akan membangun keluarga yang baru. Terus berikan ucapan terima kasih kepada orang tua dan mohon maaf bila ada selama ini ada kesalahan. Lakukan Dewi. Ma, terima kasih sudah merawat saya sampai sebesar ini dengan penuh kasih sayang. Terima kasih sudah mengantarkan saya menuju ke pernikahan. Maafkan Dewi kalau Dewi masih punya salah. Dewi dan Krishna minta restunya supaya keluarga yang baru ini
senantiasa selalu diberkati Tuhan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Saya juga minta maaf kalau saya ada tutur kata yang salah. Kalau ngomong mungkin saya kebablasan. Saya mohon maaf. Saya akan menuju restupi semuanya. Karena acara selanjutnya dari gereja, mari tetap mempelai berdua, tetap bangkit berdiri. Dari gereja ada penyerahan akte nikah dan Alkitab dari gereja sebagai bekal dalam perjalanan hidupmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi demikianlah ibadah pemberkatan nikah sudah selesai, dan mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan atas campur tangan Tuhan dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya Tuhan. Pemberkatan nikah Krishna Adi Purnomo, putra dari Bapak Nathanael Tumino dan Ibu Sri Sunarni, dengan Dewi Kuswajarini, putri dari Bapak almarhum Andi Kusnadi dan Ibu RR Sartuti, sudah selesai. Dan Tuhan sudah campur tangan, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menolong, dan Tuhan sudah meneguhkan mereka menjadi suami istri yang sah. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan kami juga bekal lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini termeterai dalam setiap pribadi kami, khususnya mempelai berdua dan keluarga besar yang hadir. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang diberkati, yang sepakat, mari berkata amin.